Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau lihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Berita saya ambil dari Line Today. Ini ada sebuah berita menarik. Dipublikasikan sebenarnya di Kumparan satu hari yang lalu, ya, jadi kemarin ya. Oke, beritanya seperti ini. Simbol orang kaya di Dubai ternyata bukan mobil atau emas, tapi kita akan lihat beritanya ya. Dubai menjadi salah satu dari 7 emirat di Uni Emirat Arab. Di kota itu berkumpul para sultan alias orang-orang super kaya. Mereka umumnya adalah raja-raja minyak. Dubai yang berada di sepanjang pantai selatan Teluk Persia Jazirah Arab memang terkenal sebagai tempat tinggal paling eksotis bagi mereka yang punya rekening bank tak terbatas. Namun, simbol kekayaan seorang di Dubai justru bukan emas. Mereka justru memelihara hewan-hewan buas seperti citah, harimau, bahkan singa sebagai simbol ketajiran mereka. Informasi tersebut dibagikan oleh akun Info Duniaku di Instagram. Disebutkan bahwa emas bukan kategori barang yang menjadi simbol kekayaan seseorang di Dubai. Hewan peliharaan menjadi simbol kekayaan mereka seperti citah, harimau, bahkan singa, tulis Info Duniaku. Ini ada apa sih namanya tulisan di Instagramnya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Link berita saya selalu sertakan di deskripsi ya. Tentu saja simbol kekayaan orang-orang Dubai tersebut benar-benar berbeda dibanding negara-negara lain. Banyak negara lain justru yang menjadikan emas, supercar, atau rumah bak istana sebagai simbol kekayaan. Salah satu pemilik singa, harimau, dan citah terbanyak di Dubai adalah Hamdan bin Muhammad Al Maktoum. Dia adalah putra mahkota Dubai yang gemar mengunggah foto-foto bersama kucing-kucing besar tersebut. Selain harimau, pria yang kerap dipanggil Fasa itu juga memelihara elang. Beberapa foto dirinya bersama elang juga dipamerkan di akun Instagramnya @fastri. Ya, ini ada fotonya. Kegemaran para Sultan Dubai memelihara hewan buas membuat warganet meresponnya dengan jenaka. Namun tak dipungkiri bahwa ada warganet yang nyeletuk kalau Sultan punya kebebasan melakukan apa saja. Ini ada beberapa tanggapan dari warganet. Dia bilang Dubai memelihara harimau atau singa, Rusia memelihara beruang. Tulis apa nih? Kebegoan berfaedah. Waduh. Terus ada orang yang nulis lagi ngeri banget, ucap Ajeng Naradita. Ada yang bilang lagi Sultan sih bebas-bebas aja mau ngapain. Tambah Hello Bird. Kucing gua insecure kalau pergi ke Dubai. Kata Dandi Setiawan. Oke, nah itu kurang lebih artikelnya. Ini adalah salah satu hal yang apa sih namanya hal yang cukup unik di Dubai, bagaimana orang-orang yang super kaya dan akhirnya mereka menunjukkan kekayaannya tidak lagi dalam emas atau dalam supercar tertentu, tetapi mereka menunjukkannya dengan memelihara hewan-hewan buas yang tadi disebutkan ada citah, harimau, bahkan singa. Gitu ya. Itu semua merefleksikan suatu kekayaan yang mereka miliki dan itu menunjukkan suatu apa sih namanya seakan-akan eksistensi dirinya di depan orang lain. Gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai masalah Dubai-nya, tapi saya ingin melihat bagaimana orang seringkali menilai seseorang atau orang menganggap bahwa nilai dirinya itu diukur dari seberapa banyak yang dia punyai, seberapa banyak yang dia miliki dalam bentuk kekayaan tentunya. Gitu. Dan itu seringkali juga terjadi dalam banyak hal. Biasanya orang merasakan lebih dihargai, orang akan menghargai seseorang tertentu yang dengan kekayaan yang lebih daripada orang lain. Gitu. Seringkali kekayaan atau sesuatu yang dimiliki seseorang itu menjadi tolok ukur tentang siapa dirinya, gitu loh. Di dunia secara umum orang banyak melakukan hal itu. Tetapi kata firman Tuhan kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tidak ada yang salah dengan uang atau kekayaan. Itu sesuatu yang diperoleh karena hasil kerja keras dan segala sesuatu. Tetapi yang menjadi sesuatu yang salah adalah kalau kita mencintai uang. Dan dibilang dalam firman Tuhan adalah akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Semua kita perlu uang. Banyak hal yang kita lakukan yang membutuhkan uang. Anak kita bersekolah membutuhkan uang. Kita untuk memberikan makanan sehari-hari kita memerlukan uang. Tetapi yang menjadi akar dari segala kejahatan adalah kalau kita mencintai uang berlebih-lebihan. Kita menempatkan uang di atas segala-galanya dan menjadikan itu sebagai ukuran diri kita. Menjadikan citra diri kita, identitas diri kita diukur berdasarkan uang. Itu yang menjadi masalah. Lanjutannya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gitu. Dan lanjutannya kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, ini tulisan Paulus juga buat Timotius, dia bilang, menjelang akhir zaman apa yang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dia memperhamba dirinya dengan uang. Dia rela melakukan apapun juga demi mendapatkan uang. Karena dia melihat kalau dia mendapatkan uang, maka dia menemukan dirinya yang lebih baik.
karena dia meletakkan dirinya, mengukur dirinya berdasarkan uang yang dia miliki. Dan itu mengakibatkan akar dari segala kejahatan. Dan dia menyimpang dari segala macam jalan yang dikatakan seperti jalan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Dan menjelang akhir zaman, kata Paulus, banyak orang yang akan menjadi hamba uang. Gitu ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Gitu. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Orang mengukur dirinya dan menghargai orang lain berdasarkan apa yang dia miliki. Dan dia mencoba merefleksikan keberadaan dirinya dengan apa yang dia miliki. Mungkin kalau di Indonesia tidak dalam bentuk hewan seperti ini, mungkin kalau di Indonesia bentuknya adalah rumah yang besar atau mobil yang bagus. Dia merasa dia lebih percaya diri dengan menampilkan itu. Atau pakaian yang mewah, atau mungkin tas yang mahal. Dia merasa dengan begitu nilai dirinya di mata orang lain meningkat. Dan orang seringkali juga menghargai orang lain berdasarkan itu. Gitu. Tetapi kata firman Tuhan justru adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan banyak orang yang menjadi hamba uang menjelang akhir zaman. Gitu. Dan ini yang kita harus hati-hati. Dan ini melanda semua aspek kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak berpikir apa-apa, yang dipikir di kepalanya adalah bagaimana cara dia mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cara apapun juga. Dan itu yang berbahaya, saudaraku. Dan itu tidak hanya terjadi di luar sana. Itu juga seringkali terjadi dalam pelayanan gereja Tuhan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang berpikir tentang uang. Yang berpikir tentang bagaimana dia menjadi besar, bagaimana dia memiliki uang yang banyak, sehingga membuat dia terkesan sukses, membuat dia terkesan diberkati oleh Tuhan. Gitu. Jadi ini yang harus menjadi peringatan kita sama-sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan, saya kasih contohkan, misalnya di YouTube sendiri, kalau kita perhatikan banyak mungkin orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang membuat channel-channel rohani, yang tujuannya sama sekali bukan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya orang mengenal Tuhan, tetapi yang lebih bertujuan adalah menimbulkan suatu sensasi, sehingga akhirnya view-nya bertambah, subscriber-nya bertambah, dan pada ujung-ujungnya adalah uang masukan lebih banyak. Gitu. Jadi orientasinya di sana bukan untuk membawa orang mengenal Tuhan, tetapi membawa orang supaya menimbulkan satu polemik, menimbulkan satu pertentangan, menimbulkan satu perdebatan tentang satu topik tertentu, dan itu menjadi rame, orang saling mencaci maki sini sana, akibatnya penontonnya membludak, subscribernya membludak, dan dia memperoleh uang dari sana. Dan ini terjadi di mana-mana, saudaraku. Gitu. Dan ini harus menjadi peringatan kita sama-sama. Kita semua perlu uang, saya perlu uang, Anda perlu uang. Tapi mari gunakan uang itu dengan cara yang bijaksana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Kita lihat ayat yang lain dalam firman Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Kata mamon ini berasal dari bahasa Kastim atau bahasa Babilonia, yang artinya harta benda atau kekayaan. Gitu ya. Dengan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Justru kita harus menggunakan keuangan yang kita punya, harta benda yang kita punya, kekayaan yang kita punya, kita harus gunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk membuat kita diterima di kemah abadi. Gitu. Saya pernah punya kenalan seorang pengusaha di Bandung. Terus dia seorang anak Tuhan yang baik. Dalam satu ketika pada saat satu ketika dia menyampaikan satu quote, kata-kata bijak gitu ya. Terus dia bilang, uang kita tidak boleh taruh di kepala, tapi harus taruh di kaki. Kenapa? Karena kalau uang taruh di kepala, semakin banyak uang itu, maka dia akan semakin membebani kita, semakin menekan kita, semakin menindih kita. Tapi uang harus ditaruh di kaki. Kenapa? Supaya kalau uang itu semakin banyak, membuat kita menjadi semakin tinggi. Membuat kita menjadi semakin meraih banyak hal yang kita tidak bisa raih sebelumnya. Dia mengabarkan bahwa uang tidak boleh ditaruh di kepala, tidak boleh menjadi sesuatu yang kita pikirkan, yang kita tuju, yang kita pandang. Tetapi uang kita harus letakkan di kaki, menjadi sesuatu yang membuat kita mampu mencapai hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau taruh di kepala, semakin banyak dia akan semakin menekan kita, semakin banyak dia akan semakin menutupi pandangan kita, semakin banyak dia akan semakin membuat kita terpuruk dan jatuh ke bawah. Tapi kalau uang ditaruh di kaki, semakin banyak maka kita akan semakin naik, semakin tinggi, dan kita bisa meraih hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa raih. Itu. Nah, saya melihat itu satu quote yang bagus, bagaimana kekayaan, uang, itu bukan sesuatu yang kita harus alergi. Bukan berarti kita tidak bicara masalah anak-anak Tuhan, berarti harus kaya. Diberkati berarti harus mencapai satu kekayaan. Tidak juga. Tapi juga tidak berarti kita harus bicara kalau namanya anak Tuhan, itu harus hidup susah. Tidak juga. Gitu loh. Allah mau memberkati kita. Berkat itu adalah ide dari Allah.
Gitu. Dari sini saya ingin kita sama-sama melihat dengan seimbang bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah yang memberkati, yang Allah berkati dari kita. Firman Tuhan katakan berkat daripada Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usaha dan jerih payah tidak akan menambahinya. Uang kita harus melakukan dengan bijaksana yang membawa kita semakin mengasihi Tuhan, yang membawa kita semakin melayani Tuhan. Bukan uang yang kita kejar, bukan uang yang kita jadi sasaran. Kalau uang yang menjadi sasaran, maka itu kan semakin menekan kita, membuat kita semakin terpuruk, dan kita menjadi hamba uang. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Manfaatkan uang yang ada, manfaatkan kekayaan yang ada, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya saudara ya. Satu ayat yang terakhir dalam Amsal 3, ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jelas kata firman Tuhan bahwa harta kita bisa gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan harta, dengan uang yang kita punya, kita bisa membagikan sesuatu kepada orang yang miskin, orang memerlukan. Dengan harta kita bisa melayani Tuhan. Dia bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jelas saudaraku? Jadi dari sini kita sama-sama melihat, mari jangan cemari hati kita dengan cinta akan uang. Jangan cemari pelayanan kita dengan mengejar uang. Gitu ya. Uang itu adalah datang dari Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Gitu. Mari gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa beribadah kepada dua tuan. Itu yang penting saudaraku. Jadi kita tidak bisa beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada mamon. Kita harus memilih salah satu. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, maka biarkan mamon itu menjadi sesuatu yang kita manfaatkan, menjadi sesuatu yang kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari sini ini bisa memberkati kita semua. Sekali lagi, berkat datangnya dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan menyombongkan diri dengan kekayaan yang kita punya, dan jangan merasa bahwa kalau kita miskin berarti kita berada pada jalan Tuhan. Tidak, semua kita adalah Allah sediakan berkat sesuai masing-masing. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.